Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Prasetya dengan NPM 25312061 kelas IF25. Saya akan mempresentasikan mengenai tabel kebenaran. Latar belakang. Tabel kebenaran atau truth table merupakan alat fundamental dalam logika informatika. Digunakan untuk menganalisis hubungan antar posisi dan menentukan nilai kebenaran ekspresi logika. Metode pengertian tabel kebenaran. Tabel kebenaran truth table adalah alat bantu dalam logika informatika dan matematika yang digunakan untuk menentukan nilai benar true atau salah false dari suatu pernyataan logika berdasarkan kombinasi nilai inputnya. Fungsi dan tujuan tabel kebenaran: menentukan nilai logika keluaran berdasarkan nilai masukan, menganalisis dan memverifikasi kebenaran dari suatu ekspresi logika, membantu menyederhanakan ekspresi logika dalam perancangan rangkaian digital, menguji kesetaraan atau equivalence antara dua ekspresi logika sebagai dasar dalam desain gerbang logika seperti AND, OR, NOT, XOR, dan lainnya. Nah, dalam tabel kebenaran banyak jenisnya. Salah satunya yaitu NOT, dimana NOT itu seperti kebalikannya. P kebalikan dari P atau negasi P. P true false, maka NOT P adalah false true. Dan kedua adalah N. N yaitu dimana kedua-duanya harus menunjukkan true. Seperti pada tabel di sini, variabel P dan Q mempunyai variabel P true true false false dan variabel Q true false true false. Maka P dan Q true false false false. Ketiga adalah OR atau dengan lambang V. Pada contoh variabel P true true false false dan variabel Q true false true false, maka P atau Q true true false. Jadi bentuk atau ini salah satu inputnya true, maka jawabannya adalah true. Lalu example OR menyatakan true dan false, jadi kedua-duanya harus menyatakan true dan false, jadi salah satu harus true, tidak boleh keduanya. Jadi pada tabel di sini P true true false false dan Q true false true false, maka P of XOR Q false true true false. Ya, yang kelima implication atau berdampak. Jika true maka berdampak false, jika false maka berdampak true. Pada tabel di sini P true true false false dan Q true false true false, maka P implication Q true false true true. Jadi penjelasannya seperti jika true akan berdampak true, ya benar, jadi jawabannya true. Jika true berdampak pada false, maka jawabannya false. Dan false akan berdampak true, maka jawabannya true. Dan false maka akan berdampak pada false, maka jawabannya true. Nah, yang keenam yaitu biconditional, menyatakan dua kondisi yang sama, jadi dua-duanya harus sama. Jadi kayak seperti kebalikannya dari example OR. P true true false false dan Q true false true false, maka P biconditional Q true false false true. Ya, di sini contoh soal tabel kebenaran. Contohnya P dan Q atau negasi Q. Nah, cara pengerjaannya
Pertama kita bikin inputnya variabel P true true false false dan key true false true false. Maka yang kita cari pertama adalah P dan key karena dia berada dalam kurung, dan kita masukkan dari rumus yang tadi. Jika P dan key maka true dan true, maka hasilnya true. True dan false maka hasilnya false. False dan true maka hasilnya false, dan false dan false maka ketemunya false. Lalu kita mencari negasi key. Karena di sini kita tidak punya negasi key, kita cari negasi key dulu. Negasi key ini kebalikannya dari variabel key. Jadi kita balik aja, true sama dengan false, false sama dengan true, true sama dengan false, dan false sama dengan true. Nah, selanjutnya kita gabungkan dari kedua hasil tadi, hasil dari P dan key atau negasi key, dan kita gunakan rumus negasi. Jadi bukan rumus negasi tapi rumus atau. Jadi P dan Q atau negasi Q. Dan rumus atau itu ketika salah satunya true maka dia true. P dan Q atau true pertama, true dan false maka true, dan false atau true maka true. False atau false maka false, false atau true maka true. Kesimpulan, tabel kebenaran adalah dasar logika komputasional yang menjadi fondasi dari sistem digital dan pemrograman modern. Dengan memahami tabel kebenaran, seseorang dapat menganalisis ekspresi logika, merancang sistem digital dengan benar, dan mengembangkan algoritma yang logis dan efisien. Ya. Sekian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.